Minum dulu. Kembali lagi di konten gabut. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang konsistensi. Jadi konsistensi itu sendiri mudah diucapkan, tapi susah juga untuk dilakukan. Orang yang sukses itu pasti nggak lepas dari yang namanya konsistensi. Dilakukan secara berulang-ulang, atau tetap, atau ya berkomitmen, atau berpendirian, atau tetap gitu. Jadi tidak ada di dunia ini yang tiba-tiba langsung sukses, tidak ada. Bukanlah hal yang mudah, karena pasti dalam perjalanan menuju konsisten itu pasti banyak sekali rintangannya. Mulai dari kegagalan, harus siap gagal sih yang pasti gitu. Jadi emang konsisten sendiri itu emang mudah sekali diucapin, tapi susah sekali untuk dilakukan gitu. Sama halnya kayak 31 komitmen mendasar untuk bikin konten itu pada tahun 2019. Sebenarnya akunnya sendiri sudah ada dari 2016 gitu. Berawal dari iseng juga, kok rame, kok asik, gas jalan. Banyak sekali hambatannya terutama waktu ya. Susah sekali untuk membagi waktu untuk bikin konten, padahal rame gitu loh, padahal asik. Cuman ya kayaknya susah aja gitu kan. Untuk mendapatkan subscriber itu kan pasti susah ya. Tapi tim kreatif dari YouTube sendiri udah selalu ngebantu gitu. Dengan cara, kalau kamu terus melakukan, membuat konten atau bikin konten secara terus menerus, itu akan ada imbasnya gitu, akan ada dampak positifnya gitu. Jadi bukan hanya lo harus, misalnya kayak gini, lo bikin konten tapi ekspektasinya tuh langsung kayak pengen 1000 viewers, meledak, boom, nggak bisa. 31 juga angin-anginan gitu. Kadang ada konten yang meledak, kadang ada konten yang biasa aja, bahkan ada konten juga yang nggak ada penontonnya. Itu biasa, itu dianggap kegagalan aja gitu, dan toh juga nggak ngerugiin banget juga gitu. Contoh dari pengusaha sukses di Nunukan, sebut aja ya, ini bisa dibilang teman dekat juga, si Jai, pemilik King Coffee. Dulu itu 2014 pertama kesini, terus 2015 kenal, tahu itu waktu dulu tuh buat warga Nunukan yang tahu es krim pot, tahu kan es krim pot yang ada di Simpang 3 Pelabuhan itu. Nah dulu si Jai di situ. Habis itu mulai pindah ke King yang ada di pertigaan, mau naik ke Haji Sumang itu. Terus pindah lagi ke Dapur Stik, bekas Dapur Stik. Terus akhirnya sekarang diakuisisi atau berubah jadi Sain gitu. Nah itu salah satu contoh konsistensi membuahkan hasil, tapi tidak semudah itu gitu. Pasti banyak kegagalan-kegagalan yang si Jai alami atau dia alami gitu. Mulai dari finansialnya, mulai dari waktu, mulai dari keluarga juga. Pasti sangat berpengaruh lah. Tapi udah tahu itu sakit, terus dilakukan. Karena apa? Dia ingin mencapai satu tujuan di mana titik itu yang menurut dia bisa berhasil. Walaupun dia gagal, terus jatuh tuh boleh, tapi kita harus bangkit. Belajar, ulangi, belajar, ulangi, konsisten dapat. Konsisten juga bisa dilakukan dalam segala bidang ya, mulai dari bidang politik, ekonomi, kebudayaan, sosial juga banyak. Contoh juga ya kayak makanan palu mara misalnya. Untuk membuat palu mara pasti butuh proses dan ribet kan, banyak bahannya, ribet, lama. Tapi kalau masak mie butuh 3 menit, 5 menit selesai kan. Tapi cepet juga habisnya gitu, dan nikmatnya cuma sesaat gitu. Boleh jatuh tapi berdiri lagi lah. Buat inovasi, buat sesuatu gebrakan yang baru, tetaplah konsisten sampai titik yang Anda inginkan itu tercapai.